يا أرحم الراحمين ارحمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Mari jadilah kita hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita dambak-dambakan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pecinta ilmu, saudaraku yang beriman, kembali kita akan mengkaji secara singkat kitab Nasha'ihul Ibad. Kali ini kita akan membahas satu ungkapan dari seorang ahli hikmat. Ini bukan hadis, tapi mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai bahan nasihat. As'adun nasi man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yadi. Manusia paling bahagia adalah yang memiliki tiga syarat, tiga ciri-ciri. Qalbun alimun, hati yang sadar. Wa badanun sabirun, raga yang tangguh. Wa qana'atun bima fil yadi, sikap qanaah atau menerima apa yang diperolehnya sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ungkapan ini ada tiga nasihat bagi kita semuanya, bahwa orang akan bahagia, manusia paling bahagia adalah tatkala mendapatkan tiga perkara ini. Pertama, man lahu qalbun alimun, hati yang sadar bahwa Allah senantiasa bersamanya dimanapun dia berada. Hati yang sadar akan kebersamaan dengan Allah, merasakan kehadirat Allah dekat dalam hidupnya. Ini orang yang berbahagia. Artinya dia merasa terawasi gerak-geriknya oleh Allah, sehingga perbuatannya, aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari senantiasa terkontrol, senantiasa bermanfaat dan bernilai. Sungguh indah kalau kita merasa bahwa kita ini dekat dengan Allah. Nah, yang menyebabkan kita itu begitu bebasnya berbuat dosa, begitu gampangnya kita bermaksiat, karena kita terkadang merasa Allah nggak mengawasi kita. Padahal kita merasa tidak diawasi atau merasa diawasi, Allah tetap mengawasi kita dimanapun kita berada. Tidak sejengkal tanah pun bisa menghalang kita dari pandangan Allah. Bahkan kita bersembunyi di dasar bumi sekalipun, Allah tetap akan mampu mengawasi gerak-gerik kita. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, maka yakinlah kita akan hidupnya akan indah, hidupnya akan selalu terkontrol, hidupnya akan terawasi oleh Allah sehingga tidak mudah untuk berbuat dosa. Qalbun alimun, hati yang sadar bahwa dimanapun dia berada, dia diawasi oleh Allah. Sebab kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta.
Bertakwalah kalian semua dimanapun kalian berada. Ini kan nyambung bahwa dimanapun kita berada, Allah mengawasi kita. Allah mengawasi gerak-gerik kita dimanapun kita tinggal. Sehingga betul kata Nabi, bertakwalah kau sekalian, takutlah kau kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kau berada. Di rumah takwa, di kantor takwa, di sawah takwa, di pasar kita takwa, di laut kita takwa, di tempat masyarakat banyak kita bertakwa, di tempat yang sepi kita bertakwa. Dimanapun kita berada, kata Nabi, takwalah, takutlah kepada Allah. Kita terkadang takwa ini melihat tempat. Di masjid kita bertakwa kepada Allah, di kantor kita korupsi. Di masjid kita takut kepada Allah, di pasar kita nggak takut kepada Allah, akhirnya berbuat curang, menipu pembeli. Di masjid kita takwa kepada Allah, di sawah kita sering mindahin patok kita, pagar sawah kita, sehingga orang lain merasa dirugikan. Bertakwalah kata Nabi dimanapun kita berada. Jadi takwa tidak mengenal tempat. Sebab kalau takwa kita mengenal tempat, maka kita akan diwarnai oleh tempat. Di saat tempat kita bagus, kita menjadi bagus. Di saat tempat kita jelek, ikut menjadi jelek. Jadi kita ini harus seperti ikan hidup, ya. Ikan yang masih bernyawa, yang hidup, ditinggali di tempat manapun akan tetap hidup, ya. Bayangkan kalau ikan itu mati. Ikan itu kalau sudah mati, dia akan diwarnai lingkungannya. Ditaruh di air yang tawar, dia akan tawar. Ditaruh di air yang asin, dia ikut asin. Ditaruh di tempat yang manis, dia akan menjadi manis. Ikan mati. Tapi kalau ikan hidup, biarpun berpuluh-puluh tahun tinggal di lautan yang airnya asin, ikan itu nggak akan asin. Biarpun tinggal di tempat yang manis, airnya manis, badannya nggak ikut manis. Kenapa? Hidup. Dia tidak mudah diwarnai oleh lingkungan. Lah kita ini kalau iman kita hidup, nggak akan diwarnai oleh lingkungan. Lingkungan yang baik kita akan menjadi baik. Lingkungan tidak baik kita tetap menjadi orang yang baik. Tapi kalau iman kita mati, seperti ikan mati tadi, gampang diwarnai oleh lingkungan. Seperti bunglon, dimanapun tinggal dia akan berubah. Di masjid dia takwa kepada Allah, di tempat kerja takwanya sering hilang. Di masjid kita seakan-akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saat keluar dari masjid kita merasa bebas. Allah nggak mengawasi kita sehingga perbuatan kita tidak terkontrol lagi. Ucapan kita tidak terkontrol lagi. Kita merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hampir semua perbuatan manusia yang ke arah negatif itu karena dia merasa nggak diawasi oleh Allah. Seorang pedagang kalau dia merasa diawasi oleh Allah, dia akan jujur, tidak akan menipu pembeli. Seorang pejabat yang dia sadar dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah, dia akan amanah, gak akan curang, gak akan mempermainkan jabatan, gak akan korupsi. Seorang petani yang dia diawasi oleh Allah, merasa dekat dengan Allah, dia akan senantiasa bekerja sesuai dengan bidangnya, tidak akan mengambil hak orang lain. Jadi inilah yang menyebabkan kita ini mudah berbuat dosa, mudah berbuat maksiat, mudah melupakan agama, mudah meninggalkan perintah agama karena kita merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Dulu ada satu cuplikan kecil, ya,
di satu pesantren kecil, ya, semacam padepokan, yang di situ terdapat berpuluh-puluh santri, ya, banyak di santrinya. Tetapi kiainya ini agak aneh, ya. Sang kiai ini di antara santri-santri yang ada ini, ada satu santri yang dia oleh sang kiai ini diperlakukan agak istimewa, ya, diperhatikan agak istimewa, tidak seperti pada santri-santri yang lain. Nah, tentu ini menimbulkan cemburu oleh santri yang lain. Mereka kemudian rembuk, kiai kita ini nggak adil, ya, guru nggak adil. Kenapa? Nampaknya si A nih, teman kita ini dapat perhatian khusus sementara kita tidak. Coba perhatikan, makanannya istimewa, diberikan tempat tidur istimewa, selalu mendapat perhatian istimewa dari sang kiai kita. Ini kan nggak adil. Ya kalau begitu kita tegur saja kiai kita, guru kita. Ada apa ini? Satu hari mereka memberanikan diri tanya kepada sang guru, wahai guru, ada apa? Kalau kami perhatikan sepertinya tuan guru ini nggak adil. Nggak adil bagaimana? Iya, tuan guru kan punya murid banyak. Kami semua ini murid-murid guru. Kenapa ada satu saja di antara kami, si A, yang tuan guru kok kayaknya memberikan keistimewaan yang lebih? Ini nggak adil guru. Kami ingin tahu jawabannya. Kata sang guru, ingin tahu jawabannya? Iya, baik. Kalau begitu, besok pagi-pagi ya, kalian kumpul di lapangan ini, di depan padepokan ini. Siap guru, kalian pasti akan tahu jawabannya. Esok harinya, ya, semalam mereka tuh kira-kira besok ada jawaban apa ya, jawaban apa ya. Akhirnya begitu esok paginya semua santri-santri kumpul di depan rumah sang kiai ini. Wahai guru, kami semua sudah kumpul, kira apa jawabannya? Begini ya, kalian semua tak kasih pisau masing-masing. Pisau? Iya. Kemudian di antara kalian juga masing-masing tak kasih satu ekor burung, satu ekor burung, satu ekor burung. Maksudnya apa guru? Nah, coba kalian semua saya perintahkan berpencarlah kalian di tempat yang menurut kalian sepi. Kemudian silakan burung yang di tangan itu kalian sembelih. Tapi syaratnya cari di tempat yang sepi yang kira-kira tidak ada yang melihat. Baik guru, itu mah kecil. Akhirnya semua santri berpencar, ya. Ada yang lari ke gunung, ya. Kanan kiri nggak ada orang, potong burungnya. Ada yang lari ke hutan, kanan kiri nggak ada orang, potong burungnya. Ada yang ke semak-semak belukar, kanan kiri nggak ada orang, disembelih burung titipan gurunya. Ada yang di samping laut, ya, di tepi laut, kanan kiri nggak ada orang, potong burungnya. Akhirnya tidak lama kemudian semua santri-santri ini kumpul dengan membawa hasil sembelihan masing-masing. Semua, hampir semua sembelih semua sang burung-burung yang diberikan oleh sang guru ini. Nah, kecuali ada satu murid yang dia sudahlah datangnya terlambat, yang lain sudah kumpul dia baru datang. Sudah terlambat, burung yang dia pegang kok masih hidup, belum disembelih. Ditanya oleh sang guru, kamu kenapa? Kok burungnya masih hidup nggak disembelih? Tuan guru, iya. Tadi kan tuan guru pesan kepada kami, iya, cari tempat yang kira-kira tidak ada yang melihat. Iya, lalu saya sudah berusaha guru, sudah mencari tempat itu, tapi nggak nemu. Saya lari ke puncak gunung, nggak nemu. Ada yang ngelihat. Saya lari ke semak belukar, nggak nemu. Ada yang ngelihat. Saya lari ke hutan belantara, ada yang ngelihat. Saya lari ke tepian pantai, ada yang ngelihat. Jadi mohon maaf, ini burung belum saya sembelih guru. Emang kamu diawasi oleh siapa? Aku merasa Allah melihat gerak-gerikku guru. Kemanapun aku pergi, Allah mengawasiku. Sehingga mohon maaf, saya nggak bisa menyembelih burung ini. Sang guru tersenyum, wahai murid-muridku semuanya, kamu tahu jawabannya? Inilah kenapa dia mendapatkan perlakuan yang khusus dariku. Kenapa? Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa tidak sejengkal tanah pun terlepas dari pengawasan Allah.
Ini yang membuat dia, aku berikan perlakuan yang istimewa dari kalian. Sedangkan kalian tidak merasa diawasi oleh Allah, sehingga kalian mudah menemukan tempat-tempat yang merasa nggak diawasi. Kalian nggak dekat dengan Allah. Inilah yang dimaksud adalah merasakan Allah dekat dalam hidup kita. Ya. Qalbun alimun, hati yang sadar. Yang kedua, wabadanun sabirun, raga yang sabar atau tangguh dalam menjalani kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raga yang sabar dan tangguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan bahwa mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah. Mukmin yang tangguh lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ini benar adanya. Kenapa? Yang lemah-lemah ini biasanya negatif hasilnya, tidak baik ya. Memiliki iman lemah, memiliki pengetahuan yang lemah, memiliki harta benda yang lemah, ekonomi yang lemah, mental yang lemah. Segala yang lemah-lemah ini terkadang tidak baik. Sebaliknya kalau yang kuat-kuat ini, insya Allah hasilnya baik. Iman yang kuat, ekonomi yang kuat, mental yang kuat, kesabaran yang kuat. Yang kuat ini biasanya insya Allah mengarah kepada yang baik. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Apalagi kalau sudah kita bicara lemah iman, lemah akidah, ini sangat berbahaya. Lemah ekonomi masih mending, kalau imannya kuat insya Allah aman. Lemah ilmu insya Allah masih aman kalau akidahnya kuat. Ya. Lemah pengalaman juga masih aman kalau akidahnya kuat. Tapi kalau sudah merasakan iman yang lemah, akidah yang lemah, ini berbahaya, orang akan gampang lari dari agamanya. Berapa banyak saudara kita yang dia dihimpit oleh kekurangan ekonomi, yang dihimpit oleh lemahnya ekonomi, kemudian dia murtad dari agamanya. Jadi sekarang yang sangat perlu kita kedepankan adalah bagaimana kita mengkokohkan akidah kita, mengkuatkan iman kita, agar seumpama kita berada di kondisi yang lemah yang lainnya, lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah pengalaman, lemah tenaga, tapi kalau iman yang kuat insya Allah tidak akan berbahaya. Tapi biarpun ilmu kuat, pengetahuan kuat, pendidikan kuat, pengalaman kuat, ekonomi kuat, badan kuat, raga kuat, tapi iman lemah, ini yang gampang orang terpuruk di dalamnya. Raga yang kuat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini orang yang bahagia. Betapa tidak kita bisa melaksanakan ibadah kalau ditopang dengan raga yang kuat. Kita bisa melaksanakan sholat dengan maksimal, dengan sempurna kalau raga kita sehat dan kuat. Kita bisa melaksanakan puasa umpama Ramadan ya, kalau badan kita kuat. Kita bisa bersedekah kalau badan kita kuat. Kita bisa umroh, haji, bahkan jihad sekalipun bisa kita laksanakan kalau ditopang dengan badan yang kuat. Sementara badan yang lemah, bagaimana mungkin kita bisa beribadah? Kita kalau terserang penyakit ya, kita sakit, nggak berdaya, badan kita lemah, sholat tidak mampu dengan baik, puasa tidak mampu dengan baik, baca Al-Quran pun malas, ibadah yang lain akan terasa malas. Kenapa? Badan kita sedang lemah. Oleh karena itu kata Nabi, manfaatkan saat kau sehat sebelum datang masa sakitmu. Ketika kita sehat, manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan ibadah, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita sakit. Kalau sudah sakit, maka apapun ibadah akan terasa tidak nyaman. Sehingga betul bahwa raga yang kuat termasuk adalah kategori orang yang paling beruntung dan bahagia. Yang ketiga, wa qanaatun bima fil yadi. Sikap qanaah, ridha
di dalam memperoleh apa yang diberikan Allah, anugerahkan kepada kita. Sikap qanaah, merasa ridha dengan apa yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang nampaknya sulit untuk kita ya. Dalam hal duniawi umumnya kita ini kan berambisi ya. Siapa sih orang yang nggak mau kaya ya kan? Peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore dalam rangka kita mencari penghidupan dunia, mencari harta, mencari kekayaan. Jarang di antara kita yang merasa cukuplah dengan yang Allah berikan kepada kita. Padahal itulah yang menyebabkan hati kita tenang. Jarang di antara kita yang merasa qanaah, cukup dengan apa yang Allah anugerahkan. Yang ada dalam diri kita tuh ambisi terus untuk menguasai dunia. Ya. Kalau dia sudah menjadi lurah, dia berambisi ingin jadi camat. Yang sudah jadi camat berambisi ingin jadi bupati wali kota. Yang sudah bupati berambisi ingin jadi gubernur. Yang sudah jadi gubernur pun berambisi ingin jadi presiden dan lain sebagainya. Semakin kita dibakar oleh ambisi kita akan semakin jauh dari ketenangan. Tapi semakin kita merasa cukup apa yang Allah berikan kepada kita akan merasa hidupnya itu tenang. Sudahlah, yang Allah berikan mungkin segini, rizki yang Allah berikan mungkin segini. Jadi kita nggak akan pernah merasa ya, berambisi menguasai apa yang bukan milik kita. Ya. Para koruptor yang dia meraup keuntungan pribadi, ya, mengambil uang negara, mengambil uang rakyat karena dia merasa dia masih kurang. Tidak ada sikap